Untuk berikutnya kita akan mencoba menjelaskan terkait pemilihan vendor dan bolat kapal 10K DWT, analisis parameter desain, metode perhitungan, kriteria seleksi, dan rekomendasi teknis untuk keamanan sandar. Kategori dermaga adalah dermaga tanker dan kargo umum. Untuk bobot kapal rencananya adalah 10.000 DWT. Karakteristik kapal rencana adalah memahami parameter fisik dan hidrodinamis kapal 10.000 DWT sebagai pondasi awal perhitungan beban, benturan, dan tambat. Untuk spesifikasi kapal 10.000 DWT sendiri adalah untuk parameter dimensi kapalnya dan nilai tipikal standar atau OCD. Untuk panjang total atau LOA adalah 135 meter, lebar kapal 19,5 meter, serat air di sana atau draft ya 8 meter, displacement tonase adalah 14.500 ton, kecepatan standar atau V adalah 0,15 meter per second, kondisi terlindung. Signifikasi desain, dimensi kapal menentukan area kontak vendor yang efektif serta tinggi pasang surut maksimum minimum. Kecepatan sandar rencana atau V merupakan faktor krusial yang mempengaruhi total energi kinetik benturan secara eksponensial. Energi benturan vendor kapal memiliki rumus energi kinetik sandar, yaitu E sama dengan 1/2 dikali WD dikali V pangkat 2 dikali CE dikali CM dikali CC dikali CS. Rumus absorpsi energi kinetik kapal saat kontak dengan dermaga. Penjelasan koefisien pada energi benturan vendor kapal. Kalkulasi energi kinetik sandar harus mempertimbangkan beberapa faktor koreksi teknis, yaitu WD atau displacement. WD displacement adalah bobot total air yang dipindahkan kapal, yaitu seberat 14.500 ton. Untuk CE, eksentrisitas adalah koreksi rotasi saat sandar miring, berkisar 0,5 sampai 0,7. Untuk massa semu atau CM adalah hambatan inersia air sekitar lambung, yaitu sekitar 1,4 sampai 1,6. Untuk kelenturan dermaga atau CC umumnya bernilai 1 untuk struktur beton kaku. Yang berikutnya adalah pilihan jenis vendor dermaga. Pilihan jenis vendor dermaga terdiri dari supercon vendor, supercell vendor, dan arc V vendor. Supercon vendor adalah jenis vendor tercanggih dengan rasio penyerapan energi terhadap gaya reaksi tertinggi, efisiensi luar biasa, bahkan pada sudut sandar ekstrim hingga 10 derajat. Tipe rencana SCN 800. Untuk supercell vendor sendiri adalah tipe klasik dengan integritas struktural sangat tinggi, sangat stabil terhadap beban geser dan gaya aksial yang kuat dari kapal tanker. Tipe rencananya SC800. Untuk arc V vendor adalah desain solid satu komponen, mudah dipasang dan bebas biaya pemeliharaan, ekonomis untuk dermaga curah atau dermaga kargo umum. Untuk tipe rencananya adalah DA A600H. Kemudian ada juga analisis sistem tambat kapal, yaitu memahami gaya penambatan akibat tekanan angin, arus air laut, serta perhitungan kapasitas beban kerja aman atau safe working load bollard. Untuk kapasitas tarik bollard dermaga, untuk kapasitas tarik bollard dermaga adalah untuk direkomendasikan kapasitas minimum berdasarkan standar internasional, yaitu BS 634944 dan panduan PIANC untuk kapal dengan bobot mati antara 2.000 hingga 10.000 DWT. Direkomendasikan menggunakan bollard dengan safe working load SWL minimum sebesar 30 ton hingga 50 ton. Untuk mengantisipasi beban dinamis akibat badai, harus pasang surut ekstrim serta pergerakan draft kapal saat bongkar muat. Kapasitas aman yang paling ideal dipilih adalah sebesar 50 ton
atau 500 kN hingga 70 ton atau 700 kN. Untuk jenis bolat yang direkomendasikan yaitu ada T-head atau T-bolat, double bead bolat atau kidney bolat. T-head atau T-bolat itu untuk mampu menahan sudut tali penambatan vertikal yang sangat curam hingga 45 derajat. Pilihan paling populer untuk pelabuhan komersial multiguna. Sudut tali SD 45 derajat vertikal. Untuk double head bollard yaitu memiliki dua kolom pengikat independen, mempermudah pengikatan beberapa tali dari kapal berbeda sekaligus tanpa saling bertumpuk. Sudut talinya efektif sudut rendah. Untuk kidney bollard sendiri adalah desain sangat ekonomis dan kokoh, cocok untuk dermaga pasang surut rendah dengan jangkauan sudut tali horizontal yang lebar. Sudut talinya harus lebih kecil 15 derajat vertikal. Dalam pedoman layout dan penetapan yaitu interval jarak penetapan. Interval jarak penetapan bollard ditetapkan sepanjang dermaga dengan interval berkisar antara 15 hingga 30 meter, sekitar 15% dari LOA kapal terkecil. Lalu penyelarasan dengan fender adalah struktur bollard harus ditempatkan sejajar dengan tiang penjaga dermaga atau tepat di antara dua fender untuk mendistribusikan beban gaya puntir secara merata. Untuk material angkur menggunakan angkur berkualitas tinggi berstandar ASTM dengan kedalaman penanaman beton bertulang minimal 1,2 hingga 1,5 meter pada slab dermaga. Lalu ada juga proteksi korosi. Permukaan bollard dilapisi dengan cat epoksi anti karat. Korosi laut tebal minimal 450 mikrometer untuk masa pakai jangka panjang. Lalu ada juga perbandingan gaya reaksi fender. Terdiri dari Supercon SCN 800 memiliki gaya 310 kN, memiliki efisiensi tinggi. Supercell SC 800 memiliki gaya 450 kN, kategori sedang atau stabil. Untuk arc fender atau dia 600 memiliki gaya 680 kN dengan gaya reaksi tinggi. Gaya reaksi yang lebih rendah pada kapasitas serap energi yang sama akan meminimalisir beban struktural dermaga beton, membuat tipe Supercon atau SCN menjadi opsi paling direkomendasikan. Maka dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan pada perencanaan dermaga itu perlu sistem perlindungan dermaga modern untuk mengutamakan keseimbangan antara efisiensi biaya penyerapan energi fender dan kekuatan penjangkaran beban tambat kapal. Dan semoga pada penjelasan pada hari ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.